Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Masyita Putri Prastuti 180, Linda Fujirulianti 168, Ziana Walidah Taj 237, Yogi Ada Prasetyo 146, dan Yasminur Azizah 281. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Lean Production. Berikut adalah materi yang akan kami sampaikan, yaitu 1. Pengertian Lean Production, yang kedua pemborosan produksi, yang ketiga perkakas Lean Production, yang keempat kunci keberhasilan Lean Production. Baik, saya akan meneruskan dari rekan saya. 1. Pengertian dari Lean Produksi. Lean Produksi merupakan suatu pendekatan sistemik dan sistematik untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan melalui perbaikan secara terus-menerus. Lean Produksi mengeliminasi pemborosan melalui perbaikan berkesinambungan dengan aliran produk berdasarkan keinginan seseorang konsumen dalam mengejar kesempurnaan. Lean Produksi selalu melihat nilai produk dari sudut pandang pelanggan. Dinilai sebuah produk didefinisikan sebagai suatu yang mau dibayar oleh pelanggan. Next, tujuan Lean Produksi yaitu ada 3. 1. Mengeliminasi pemborosan yang terjadi dalam bentuk waktu, usaha, dan material pada saat melakukan proses produksi. 2. Memproduksi produk sesuai pesanan dari konsumen. 3. Mengurangi biaya seiring dengan peningkatan kualitas produk yang dihasilkan. Next, prinsip-prinsip Lean Produksi yaitu ada 5. 1. Mengidentifikasi nilai produk berdasarkan pada pandangan dari para pelanggan, di mana pelanggan menginginkan produk, barang atau jasa dengan kualitas yang superior, harga kompetitif, dan pengiriman tepat waktu. 2. Membuat dan melakukan identifikasi terhadap aliran proses produk sehingga kegiatan yang dilakukan dalam proses produk dapat diamati secara detail. 3. Menghilangkan pemborosan yang tidak bernilai tambah dari semua aktivitas yang terdapat dalam proses value stream tersebut dengan menganalisa value stream yang telah dibuat. 4. Mengorganisasikan agar material, informasi, dan produk mengalir dengan lancar dan efisien sepanjang proses value stream yang menggunakan sistem tarik atau full stream. Yang terakhir, yang kelima, secara terus-menerus dan berkesinambungan melakukan peningkatan dan perbaikan dengan cara mencari teknik-teknik dan alat pengingatan agar mencapai keunggulan dan peningkatan terus-menerus. Kedua, yakni pemborosan produksi dalam Lean Production. Ada 7 pemborosan produksi dalam manufacture. Yang pertama yakni transportasi. Transportasi barang, baik itu bahan mentah, produk setengah jadi, ataupun produk jadi, baik yang dilakukan di areal pabrik ataupun dari penyalur merupakan pemborosan. Yang kedua yakni inventory. Inventory adalah salah satu pemborosan terbesar karena inventory memakai modal, menjadi usang dan mengkonsumsi ruang dan tenaga kerja. Sementara hanya duduk, inventory juga bisa menyembunyikan masalah-masalah lainnya. Yang ketiga yakni gerakan. Gerakan yang tidak perlu juga dikategorikan sebagai pemborosan, baik itu pergerakan untuk pekerja, melakukan sesuatu yang tidak perlu, ataupun pergerakan material yang tidak perlu. Yang keempat yakni menunggu. Pada saat sebuah barang tidak bergerak atau tidak berproses, barang tersebut berstatus menunggu.
Yang kelima yakni proses yang berlebihan. Proses yang berlebihan bisa terjadi bila proses pengerjaan sebuah produk melebihi apa yang diinginkan oleh pelanggan, termasuk di dalamnya penggunaan peralatan yang lebih presisi atau lebih canggih dari yang dibutuhkan. Yang keenam yakni produksi yang berlebihan. Produksi yang berlebihan bisa diartikan bahwa sebuah produk dibuat dalam jumlah yang melebihi apa yang dibutuhkan pelanggan. Dapat juga diartikan sebuah produk dibuat terlalu cepat dibandingkan dengan tanggal yang diinginkan pelanggan. Yang terakhir yakni barang rusak. Barang rusak adalah pemborosan yang paling mudah dikenali. Barang rusak dimanapun terjadinya, pelanggan tidak mau membayarnya, sehingga menimbulkan biaya lebih untuk melakukan perbaikan atau memproduksi ulang, dan lain-lain. Identifikasi perkakas Lean Production. 1. 5S. 5S merupakan pendekatan sistematik untuk meningkatkan lingkungan kerja, proses-proses, dan produk dengan melibatkan karyawan di lantai produksi atau lini produksi maupun di kantor. 5S terdiri dari 1. Seiri. Metode dan tools ini dimaksudkan untuk secara tegas memisahkan item yang dibutuhkan dari item yang tidak dibutuhkan, kemudian menghilangkan atau membuang item yang tidak diperlukan dari tempat kerja. Yang kedua, Seiton, Stabilize, Straighten, Set in Order, dan Simplify. Metode dan tools ini dimaksudkan untuk menyimpan item yang tidak diperlukan di tempat yang tepat agar mudah diambil jika akan digunakan. Lalu ada Seiso, Shine, dan Sweep. Metode dan tools ini dimaksudkan untuk mempertahankan area kerja agar tetap bersih dan rapi. Lalu ada Seiketsu, Standardize. Metode dan tools ini dimaksudkan untuk melakukan standarisasi terhadap praktik Seiri, Seiton, dan Seiso tersebut di atas. Dan yang terakhir ada Shitsuke, Sustain Self-Discipline. Metode dan tools ini dimaksudkan untuk membuat agar kedisiplinan menjadi suatu kebiasaan melalui kepatuhan pada prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. 2. Value Stream Mapping. Value Stream Mapping adalah pemetaan semua aktivitas baik yang bernilai tambah maupun yang tidak bernilai tambah yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu produk dari raw material sampai produk jadi. 3. 5Y. Analisis 5Y adalah teknik tanya jawab sederhana yang menyelidiki hubungan sebab akibat yang menjadi akar dari suatu permasalahan. 5Y merupakan alat bantu untuk problem solving yang sering terjadi di perusahaan manufaktur. Teknik 5Y adalah praktik bertanya mengapa sebanyak 5 kali mengapa sebuah masalah teknis terjadi dalam upaya menentukan akar penyebab dari suatu kerusakan atau masalah. 4. Root Cause Analysis. Root Cause Analysis merupakan sebuah metodologi pemecahan masalah yang berfokus pada penyelesaian masalah mendasar, bukan menerapkan perbaikan cepat yang hanya memperbaiki segera dari suatu masalah. 5. Kaizen, peningkatan berkesinambungan. Pengertian lain dari Kaizen adalah peningkatan secara berkesinambungan yang melibatkan operator untuk bekerja sama secara proaktif dengan melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkelanjutan dalam proses produksi. Kaizen hanya dapat terjadi setelah proses sudah stabil dan terstandarisasi. 6. Kanban. Kanban merupakan tools yang mengatur aliran suatu produk baik dalam lantai produksi maupun dengan pemasok luar dan pelanggan. Sistem Kanban yang sering digunakan dalam suatu perusahaan adalah dengan 3 bin sistem, yaitu 1 bin untuk demand point, 1 bin berada di pabrik, dan 1 bin berada di supplier. 7. Heijunka. Heijunka merupakan sebuah tools untuk meratakan beban kerja atau jadwal produksi baik dari segi volume atau bauran produk. Pada umumnya, Heijunka berupa jadwal yang terpasang di dinding dan terbagi ke dalam kotak-kotak berbentuk persegi panjang. Setiap kolom kotak mewakili satu periode waktu tertentu yang mana jadwal dibagi secara visual berdasarkan shift harian atau mingguan. 8. Bottleneck Analysis. Bottleneck Analysis merupakan sebuah tools yang berfungsi untuk mengidentifikasi bagian mana dari suatu aliran produksi yang menyebabkan adanya hambatan secara keseluruhan pada aliran produksi dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja yang merupakan bagian dari proses operasi tersebut. 9. Continuous Flow. Continuous Flow merupakan suatu gambaran mengenai kegiatan work in process yang mengalir dengan lancar pada aliran produksi dengan sedikit atau tidak ada buffer di antara setiap proses produksinya. 10. Jidoka. Jidoka merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk 1. Mendeteksi cacat yang terjadi pada suatu produk. Sistem ini akan secara otomatis menghentikan proses produksi apabila terdeteksi ada produk yang cacat.
Dan yang kedua, mengatasi beberapa kelemahan yang disebabkan oleh pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Oke, yang selanjutnya yang pertama itu ada mudah. Mudah merupakan sebuah tools yang berfungsi untuk mengidentifikasi apapun yang tidak menambah nilai dari sudut konsumen akan dikategorikan sebagai pemborosan. Dan yang kedua ada Pokayoke. Pokayoke merupakan sebuah tools yang berfungsi untuk mendeteksi kesalahan pada desain suatu produk dan melakukan tindakan pencegahan ke dalam proses produksi tersebut. Yang ketiga ada Six Big Loser. Six Big Loser merupakan sebuah tools yang menyediakan framework untuk menyerang penyebab paling umum dari pemborosan di proses produksi. Dan yang terakhir ada Maintage yang merupakan sebuah tools yang memberikan pendekatan holistik untuk perawatan yang berfokus pada pemeliharaan produktif dan pencegahan untuk memaksimalkan waktu operasional peralatan. Oke, selanjutnya di situ ada keberhasilan lean production. Yang pertama, melibatkan karyawan. Jika tidak ada satu orang pun karyawan yang mau menjalankan beberapa, maka konsep ini tidak akan berhasil. Sebaliknya, Lean membutuhkan karyawan dalam perusahaan tersebut untuk mengembalikan keputusan dalam pengembangan suatu sistem yang berasal dari level atas hingga level terendah, yang artinya semua karyawan dalam perusahaan bersangkutan harus ikut andil dalam konsep lean manufaktur tersebut. Oke, selanjutnya yang kedua, di situ ada SDM yang dimiliki. Agar lean manufaktur ini berhasil dengan sempurna, maka harus diupayakan persiapan sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. SDM harus mendapatkan motivasi yang terus-menerus untuk menyebarluaskan beberapa orientasi untuk memperbaiki kualitas yang terus-menerus. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.